kita tata kembali niat kita, tata kembali niat kita, tata kembali niat kita dari yang hari ini sampai seterusnya. Sebagaimana di dalam Islam, kebaikan atau ihsan bukanlah hal yang transaksi antar manusia, melainkan investasi antara hamba dengan Tuhannya. Sebagaimana di dalam surat Al-Rahman ayat 60 dijelaskan, Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim, al-jazaa wal ihsan ilal ihsan, yang mana artinya tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Ayat ini adalah janji mutlak, sebagaimana keringat kita yang telah dikeluarkan, atau uang rupiah sebesar uang rupiah yang kita keluarkan, ataupun senyuman yang terus kita berikan kepada orang lain, semua akan ada gantinya, baik itu dalam berupa kebanggaan hidup atau tabungan pahala untuk di akhirat kelak. Mengapa kita harus semangat berbuat kebaikan? Karena kebaikan itu adalah menghapus dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak ada bahwa kebaikan itu adalah menghapus kesalahan. Sebagaimana air yang memadamkan api. Jadi sekecil apapun kebaikan itu janganlah kita remehkan, karena bisa jadi kebaikan itu ialah yang menyelamatkan kita yang menyelamatkan kita dari api neraka. Yang kedua, karena melakukan kebaikan kita bisa menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana di dalam hadis At-Tabarani, Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah ialah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Bayangkan, kita hanya menolong seseorang lain bisa mendapatkan predikat kasih Allah. Yang ketiga, kebaikan itu ya seperti investasi yang tidak pernah rugi. Kebaikan tidaklah selalu soal materi. Kebaikan juga bisa memberi makan hewan atau meminggirkan duri atau batu yang ada di jalan. Karena Allah itu maha adil, dan Allah itu mencatat semua apa yang kita lakukan. Allah itu tidak melupakan walaupun kita lupa. Tapi ingat, setiap kita melakukan kebaikan itu pasti ada kuncinya, yaitu kuncinya itu ikhlas. Ikhlas itu kita semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Kalau kita karena berharap kepada manusia atau ingin dipuji, semuanya akan menjadi kecewa atau rugi. Tapi kalau kita karena Allah, insya Allah kita akan merasa cukup, bisa jadi begitu. Sebelum menutup, marilah kita mengucapkan marilah kita mulai kita mempunyai target hari ini. Mempunyai target yaitu melakukan kebaikan satu hari satu kebaikan. Terus semoga Allah selalu membimbing hati kita kepada jalan yang benar, dan semoga kita dikumpulkan di surganya kelak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.